Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iwanidin, kajian Majelis Taklim kita yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah taala bahwa sampai saat ini kita masih diberi kehidupan, diberi anugerah berupa kehidupan, diberi waktu, diberi keimanan, keislaman, keselamatan, kedamaian, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedang bagi sahabat atau kawan atau bapak ibu, mungkin ada yang baru sakit, semoga sabar dengan sakitnya dan Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pesan spiritual yang baik, selalu mendekat taqarrub pada Allah, selalu bersama Allah, dan semoga selalu dalam kebaikan. Kita lanjut kajian kita masih dalam surah Al-Baqarah. Malam ini ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu khittah nakfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri dan makanlah dengan nikmat sebagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada kata-kata makanlah sesukamu, di situ ada buah kesabaran, buah kedamaian, buah kelembutan, dan masukilah dengan bersujud. Ya, masuk di sini ya kita tidak sombong, tidak takabur, tapi rendah hati dan kita nolkan pikiran. Kalau kita melihat ayat yang di situ berhubungan dengan kepatuhan, sujud itu kan lambang kepatuhan. Kita harus merendahkan diri dalam arti untuk menerima pesan-pesan dari Allah. Kalau kita bisa menerima pesan-pesan dari Allah, nanti kan Allah akan memberi ilmu yang kita tidak tahu. Ya, yang sudah kita dapatkan kita amalkan, yang kita belum tahu nanti Allah akan memberitahu lewat peristiwa, lewat kejadian ataupun sesuatu yang datang dari orang lain. Kemudian ya, kita lanjut ke surah ayat 60 dulu ya. Yang 59 kita lewati dulu itu karena temanya nanti akan berhubungan dengan banyak ayat ya. Kemudian ayat 60-nya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Tema itu yang berbahagia. Musa mohon air. Jadi di sini sebetulnya ma'ul haya ya, air kehidupan. Dalam arti secara syariatnya ya memang di situ ada batu, kemudian dipukul dengan tokat ya, kemudian memancar mata air. Namun ayat ini bisa juga sebagai ayat mutasabiyat. Secara hakikat memang Musa ini mohon air, kemudian dipukullah yang namanya
batu itu kan ibaratnya kolbu kita. Nah, kolbu kita ini ya kalau kita ketuk ya, kita pukul dalam arti pukul secara kejiwaan ya, kita sadarkan ya, itu ada air kehidupan. Nah, air kehidupan itu yang namanya cahaya, sehingga memancarkan 12 mata air. Setiap orang ya yang sudah terketuk kolbunya itu sudah tahu tempat minum. Itulah rezeki yang terpancar dari batu itu yang ada di kolbu itu. Jadi rezeki di sini non materi sebetulnya. Allah itu sifatnya membangun, maka kita harus mewarisi sifat-sifat tersebut. Ya, itu berbagi ya. Kalau kita melihat di sini bahwa memancarkan mata air 12 mata air di batu ini, itu bisa juga secara hakikat diterjemahi bahwa kalau kita melihat 12 cabang ilmu itu juga bisa. Maka kalau kita belajar ya daripada 12 cabang ilmu itu ya kita dari sumbernya. Ya dari sumbernya ini bagaimana? Ya tentang astronomi kita lihat yang ahli ya. Kemudian kalau ada berita misalnya ahli astronomi mengatakan bahwa bumi ini bulat, tapi yang lain bukan ahli astronomi mengatakan bumi ini datar. Nah, kita harus cari sumbernya yang asli, yang ahli astronomi. Oh, ternyata bumi ini bulat bukan datar, kan begitu. Ya, langsung sumbernya. Jadi 12 mata air, 12 cabang ilmu kita bisa melihat di situ, terutama ilmu kesehatan. Misalnya transfusi darah itu boleh enggak? Nah, kita akan belajar daripada orang yang ahli ya tentang kesehatan, tentang itu darah. Kalau memang itu darah itu sehat yang mau ditransfusikan, kemudian orangnya juga memerlukan, kalau tidak dengan darah itu dia bisa meninggal ya. Itu kan lebih bagus, ada manfaatnya. Asal darah yang ditransfusikan ini darah yang sehat, tidak ada virusnya, harusnya kan begitu. Jadi sesuatu itu dari sudut pandang mana, itu yang tahu ahlinya. Kalau tidak tahu ahlinya cuma ini kemudian darah langsung dimasukkan saja ya nanti malah akan tidak baik. Maka ilmunya dari sumbernya. Maka kita harus dalam pencarian ilmu kita harus tahu sumbernya ini dari mana. Kalau misalnya sesuatu hal di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, kemudian petunjuknya Al-Quran ada berita, hoax ataupun kabar atau dongeng atau kira-kira yang berhubungan dengan sesuatu, kita cross check dengan Al-Quran sumbernya yang asli kan begitu. Sehingga kita tahu, oh ternyata kalau kita melihat ya dari sisi ilmu kesehatan ya ahlinya sumbernya itu dari mana. Kemudian kalau astronomi dan cabang yang lain sampai di sini gambarkan 12. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini ya, sebetulnya dari ma'ul hayat, dari air kehidupan secara hakikat ya, itu kalau kolbu kita sudah terbuka ya, mata kolbu kita sudah terbuka, kemudian kita mendapatkan ma'ul hayat, air kehidupan, di situ kan akan muncul ya, akan muncul air kesabaran ya, akan muncul air kelembutan, akan muncul air kebijaksanaan, dan juga akan muncul air kearifan ya, sehingga banyak sekali yang dimunculkan ya. Ada air kelapangan yang tadinya dadanya sempit ya, setelah mendapatkan ma'ul haya kemudian dia menjadi lapang ya, yang tadinya mungkin tidak ikhlas, masih pelit, mendapatkan air keikhlasan. Yang tadinya selalu menolak yang tidak baik, segala apapun dia juga menerima, ada air penerimaan. Tadinya hanya marah-marah, mendidih ya, panas ya, setelah kolbunya terbuka ya, batu terbelah, ada air kesejukan. Yang tadinya ruwet, pikiran ruwet ya, akhirnya akan mendapatkan air keindahan ya. Yang galau ya, akhirnya juga mendapatkan air kedamaian, air ketenangan. Yang tadinya ya sumpek ya, juga mendapatkan air pengertian, air kepasrahan, dan juga banyak sekali yang mungkin tadinya belum sadar kemudian juga mendapatkan air kesadaran. Yang tadinya sakit-sakitan ya, karena belum terbuka mata kolbunya, hanya memikirkan sesuatu yang kecil dianggap besar, kemudian setelah dia
membuka mata kalbunya, menerima Allah, ya, kenal pada Allah, akhirnya juga timbul air kesadaran. Nah, itu yang berbahagia. Sehingga banyak sekali di sini air kesehatan, air ketenangan, ya, air kenyamanan, semua akan terjadi apabila kalbu kita ini, ya, sudah bisa memancarkan air maksud saya yang daripada air itu bisa menimbulkan kesejukan jiwa kita. Maka ayat ini, ya, ayat ini yang sifatnya sebagai pelajaran bahwa Al-Quran memang ada banyak sekali pelajaran sehingga kita memang tahu ternyata oh ini Quran mubin, ya, Quran yang nyata, bukan hanya Quran yang hanya dibaca teks saja. Maka kemarin kalau ada orang hidup di luar negeri yang Eropa misalnya, di sana ada kenyamanannya sangat tinggi karena tidak ada pelanggaran lalu lintas, ya, kemudian jarang sekali di rumah pemasyarakatan itu kosong karena tidak ada kriminal, ya, itu karena sudah kesadaran ini dia juga sudah istilahnya Quran mubin walaupun dia belum membaca, karena furqannya di dalam diri itu sudah tumbuh, sudah berkembang sehingga dia bisa memilahkan, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kadang kita sudah membaca teks tapi masih suka marah-marah, ya. Misalnya kita cuma WA kepada teman, ya, belum di respon karena dia kesibukan karena atau sakit atau ya, sudah marah-marah, sudah wah dihapus dan lain sebagainya, itu kan sempit sekali, belum ada air ke lapangan. Nah, yang disinilah kita harus selalu belajar bisa mengalahkan diri sendiri. Selama kita masih ego, tidak bisa mengalahkan diri sendiri, ya disitulah kita mana mungkin kita bisa mengalahkan yang di luar. Kita harus manage diri sendiri menjadi tentram. Oh, kalau saya begini, ini sebenarnya diri saya tidak tentram. Nah, ini harus kita kalahkan diri sendiri. Kalau saya begini tentram, lah mana yang menenteramkan? Misalnya cuma ngetik WA dan sebagainya, itu pun bisa menjadikan diri kita tentram ataupun tidak tentram. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, kita belajar dari kaum Bani Israel, kaum atau komunitas atau kaum yang mencari Tuhan, ya. Karena memang mencari Tuhan, ya, itu kan sebagaimana yang ayat yang lalu bahwa dia disampaikan sesuatu oleh Musa, bahwa Musa caranya, oh ini loh melihat Tuhan demikian, sehingga orang tahu harusnya seseorang itu memang mencari Tuhan dan mengenal Tuhan, sehingga ternyata, ya, Tuhan itu zahir dan batin, ya. Jangan sampai ada orang kebanyakan nuwun sewu itu malah mencari Tuhan yang tidak kelihatan, justru malah tersesat karena kesana kemari. Tetapi Tuhan yang kelihatan dalam arti, ya, Tuhan bersama kita, ya, lebih dekat dari urat nadi leher kita, tapi kita abaikan, ya. Oleh karena itu kita harus sadar, kita harus mengenal diri sendiri, meniti ke dalam diri, sehingga kita akan mengenal Allah. Ternyata dalam diri setiap orang itu juga ada roh Allah, karena Allah menipan roh, ya, dalam surah Al-Hijr ayat 29 itu. Ternyata orang lain itu kalau kita sudah bisa menganggap sebagai diri kita tidak akan bisa menyakiti, kita tidak akan memarahi, kita tidak akan membentak, dan kita juga tidak akan merendahkan. Sehingga orang lain juga seperti diri kita, ya, kita tinggikan, kita hormati, kita cintai, kita sayangi sebagai sesama manusia. Karena inna rabbaka ahata binas, bahwa sungguhnya Rabbmu, Tuhanmu itu bersama setiap manusia. Ya, kalau kamu malingkan ke timur dan ke barat, di situ ada wajah Allah, dan Allah bersamamu di mana kamu berada. Allah lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Yang ini harus kita pahami secara holistik sehingga kita mengerti tugas kita di alam semesta ini, di planet bumi ini. Ternyata tugas kita yaitu mengenal Allah, mengabdi kepada Allah, ya, kemudian mengenal diri sendiri, dan akhirnya kita akan mendapatkan pencerahan setiap kejadian yang Allah berikan pada kita, karena Allah memberikan komunikasi kepada kita itu lewat siapa saja. Bisa lewat pengamen, ya, bisa lewat peminta-minta, bisa lewat orang yang minta pertolongan, mungkin bisa
sesuatu dari orang lain yang sebetulnya tidak mengenakan kita. Bisa terjadi kita menghadapi sesuatu di jalan itu harus kita singkirkan yang mengganggu orang lain. Disinilah kita diuji, ya. Sehingga kalau kita sudah ada sensitivity, ya, kita istilahnya yang hal-hal yang demikian itu kita bisa tersentuh, ya, di lingkungan kita. Kita mau menanam pohon untuk kebaikan, kita akan mau membantu orang yang tidak mampu, kita akan memberikan kebaikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Semua itu ya kita hanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan Allah. Kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan yang kita harus mengasihi sesama, dan Allah akan mengasihi sama lewat orang lain, dan kita diberi rezeki oleh Allah juga lewat orang lain. Disitulah kita kalau mau meningkatkan kesadaran yang tinggi, insya Allah Allah akan membimbing kita kapan saja, di mana saja, sehingga kita nanti mengerti jalan pulang. Sehingga apa? Kalau yang terjadi kita mengerti jalan pulang dan kita jalankan, kita sudah menerapkan Quran mubin di dalam diri kita masing-masing, insya Allah ya kita nanti jalan pulang sendiri menghadap Allah, kita akan bercahaya, kita tidak redup lagi. Ya, demikian pada malam hari ini.